Yeah, okay, class. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Hello, sir. Where are you? Morning, sir. You in your home or you are in Surabaya? At the home, sir. Mm. Yes, sir. Okay, Surabaya. class. Would you like to open your camera? Yeah. For everybody, please open your camera. Make your camera in on position. Jahwa Ayu, would you like to use your UNESA email there? If you don't use UNESA email, you get problem to join this class. Yeah. This facility come from UNESA. Yeah. Okay, Jahwa. Yes, Jahwa sir. Ayu. I use Unesa email, sir. But usually you are not necessary to give admission from me if you use UNESA email. But here we have notification that I should give you what we call here admit. Yeah. Okay, class. Today we will discuss about reading. Yeah, unit. What kind of unit here? Unit. Meeting number 12 or 13? 13, yeah. Unit 10. Is that right? Class. We have already recorded this activity. So if you have finished, if we are finished from this activity, automatically the attendance list, yeah, delivered by system. All right, yeah. Once again, please make your camera on position. Yeah. All right. Okay. Class, can you see this slide? Yes. You Yes, can sir. see. Yeah, all right. This is for today activity. If I'm not mistaken, we use unit 10 work. Yeah. Mean that the activity. Okay, starting from here. Yeah. Making the most of your dictionary. What does the meaning in Bahasa Indonesia? Anybody knows? The most of your dictionary, meaning that making the most of your dictionary. Anybody knows? The most of your dictionary, meaning that do you have one or more than one dictionary? Class. Just one, sir. Once. This is you may have manual and maybe you have electronic dictionary. Yeah, okay, right? The most of your dictionary. Okay. This is would you like optional that it's better for learner, for everybody to have more than one dictionary. Class, can you mention kind of dictionary so far?
Anybody knows? Dictionary. Kind of dictionary, anybody knows? Yeah. Okay, maybe we monolingual dictionary. You remember? Monolingual dictionary, meaning that especially here is Oxford Dictionary. So mono, only one language. Either here synonym or antonym, or maybe the explanation. The example of using vocab in sentence or sentences, in phrase, maybe in clause and others. Yeah, so here monolingual dictionary. And then the other is bilingual dictionary. Say, for instance, here is English Indonesia, or maybe Mandarin Indonesia, yeah, or others. So here bilingual, dua bahasa. Which one is better, class, for us, Pondalana? Mono or bilingual dictionary? Monolingual dictionary or bilingual dictionary? Bilingual, sir. Bilingual. What the other? Bilingual, sir. Bilingual. Would you like to deliver the reason why bilingual dictionary is better rather than monolingual dictionary? Please deliver your reason, class. Because we can get some other reference from other dictionaries, sir. Yeah, so you have other reference. Yeah. Okay, what about the other reason for female student? Siapa tadi yang menjawab? Yang perempuan tadi, Mbak atau tadi? Bilingual dictionary is better rather than monolingual dictionary. Do you have reason, alasan, Pak? We can know understanding different language. Yeah. So you have here what we call here synonym in another language. All right. Yeah. Okay, but have you ever maybe searching the advantages and disadvantages between monolingual dictionary and bilingual dictionary? Have you ever? Ada yang sudah mencoba mencari alasan apa? Ya, bentar saya. Have you ever tried to find out the benefit or the advantages monolingual dictionary and bilingual dictionary? Yeah, specifically for the learner, not for general people. Yeah. Which one is the better? So maybe later on try to searching in your smartphone. Okay, class. This is starting with dictionary, a book that gives a alphabetical list of words with their meaning or their translation here. Yeah, okay, this is from this book. Yeah. Dictionary here classify a noun. The part of speech belong to noun, and then if we talk about dictionary, mean that a book. Yeah. So not a paper, but a book that give alphabetical or list of words, alphabetical list of words with their meaning or their translation. Can you differentiate between meaning and translation, class? Bedanya apa? Meaning and translation. Meaning here.
Yeah. Meaning is like a definition of object or subject. Uh-huh. Translation like terjemahan from other language to other language like that. All right. Yeah. So everybody agree? Meaning here is definition. Itu. Actually, maybe what we call here dictionary book, and then this is translation or definition. A book that give alphabetical list of word. This is definition, not translation. Sorry, sir. The Apa the tuh? slide the Hilang. your share screen hilang, sir. Iya, masa? Ya, Saya stop dulu, nanti saya panggil ulang ya. yes, sir. Oke ya, jadi kadang-kadang memang that's technological problem. To sub-action way is efficient, but the problem. I stay at in this department office actually. I'm in this department office. Even maybe this is online class ya, with some friends. Okay, we try to use once more. What about tadi? Kalau begini, kelihatan Yes, sir. nggak? Yeah. Alright, ya. Alright, the other please. Di sini, yang kotak kanan atas ini loh. Karena ada apa itu dictionary, there are maybe how to read, yeah, the definition, and then noun, book that give alphabetical list of work with, ya, yang kanan atas, based on your understanding. Ini di apa itu definisi atau translation atau terjemahan. Definisi, right. What about the other? Yang lain mungkin silakan. Definisi juga, ya, okay. I agree with you. This is definition. What does translation mean? Menerjemahkan. Beda dengan definisi ya. Definition ya refer to comprehensive understanding ya. This is definition, comprehensive understanding. Meanwhile, translate here, padanan kata, even here, not 100% similar or the same, but try to find out the most similar with this language. This is what we call here translates. Yeah. Take example. Kita bisa beri contoh, misalnya a very simple example for young generation. Have you ever program on television? Ada yang pernah lihat acara di televisi? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Kalau ini, apa misalnya drama Korea, drakor, pernah lihat nggak? Ya, sesekali pernah. Sesekali pernah ya. Oke. Sometimes we can win here percakapan dari conversation. Nah, try to find out, maybe pay attention. Sometimes mereka bercakap-cakap misalnya between husband and wife. Ya. Sebutannya juga suamiku sama istriku. Berarti bahasa Indonesia, or maybe in Indonesia, ya jarang sekali seorang laki-laki suami memanggil istrinya itu istriku kan gitu ya. In conversation biasanya menggunakan apa ibu atau mama dan seterusnya. Kalau yang laki ayah atau papa kan gitu ya. Jarang gitu. Ya itu karena terjemahan husband and wife, kemudian translate without make adaptation with the understanding in society. Kira-kira begitu ya. Ya, oke. Itu contohnya. Ya, jadi translate harus mempertimbangkan sosiolinguistik ya. Seperti itu. Oke, kelas ya. Oke. Now the next year, mungkin ini agak kecil ya.
How many dictionary do you own? Ya, ini ya. So you can differentiate between one language and bilingual. Rata-rata itu ya, bilingual sama one lingual. What kind of dictionary have you used? Ini kalau apa substansi dari dictionary itu monolingual sama bilingual. Nowadays, based on maybe the format atau bentuknya, you can find here maybe paper dictionary and electronic dictionary. Yeah. You can, based on maybe depend kind of dictionary have you used. Maybe today so many learner prefer using electronic dictionary rather than manual or maybe paper dictionary. Yeah, maybe you have opinion, a different opinion with us. I think it's after number 3, you find out you can maybe deliver your opinion. What is the main thing you use dictionary for? Yeah, so the question here, main thing you dictionary for. How often do you use one? Jadi one here refer to a dictionary. How often do you use one dictionary? Ya, oke. How many dictionary tadi sudah ya? Rata-rata 1. But try to understand monolingual sama bilingual dictionary. And then based on maybe the format or maybe the form of dictionary, you can find here electronic and paper. Or maybe what we call here manual. Yeah. What is the main thing you use dictionary for? Any comment this or any opinion about if you find question, what is the main thing you use dictionary for? Class, silakan. Translation and maybe Translation. or All right, definition. yeah. And definition, yeah. Meaning that the meaning and also, yeah, translation. What about the other? The main, yeah, the main thing. Okay. How often do you use one? How often? Berapa sering? Berapa sering Anda menggunakan? Every day? Or maybe 1 week? Or others? So you refer to reading activity, yeah? Refer to reading activity, meaning that if you use reading activity, you mean especially here you use read maybe English text. Yeah. To some extent here you can find maybe new vocabulary. Yeah, so it's possible for you to open dictionary. Okay, maybe I know this. I think it's the most efficient dictionary. I think it's electronic dictionary rather than manual. Right? Yeah. Everybody agree? Yeah. Yes. Any different opinion maybe? Ada yang masih manual lebih suka karena yang apa itu ya? Yang tradisional ya. Yang tradisional. Oke. Banyak tulisannya nggak jelas ini ya karena warnanya warna-warni. Okay, now read this scenario. Think about what Kwame is doing right and what he is doing wrong. Sudah setting capek. Kita jadi bingung. Ya, skenario-nya begitu ya. Apa itu right and doing wrong? Read this 6 tip for how to make the most of dictionary. Discuss each one in one group. And then, which one do you do? Yeah. Alright, there are 6 ya. Anda bisa baca, saya coba bantu juga baca. Number 1, choose carefully. Not all dictionary are the same. Right? You agree with this, class? Setuju nggak?
Jadi Yes, choose sir. carefully, not all dictionary are the same. Correct. Ada yang monolingual sama bilingual ya. The next, decide which type of would best serve your needs. Implementation or maybe serving by using maybe which one is more efficient. For example, do you want to a bilingual or English only dictionary? Jadi bilingual or only English dictionary meaning that here is monolingual. There are specialist dictionary to consider as well, such as the learner dictionary, academic vocabulary dictionary, and idiom dictionary. Yeah, so there are maybe dictionary now improving or maybe increasing not only a definition and synonym of word, but also maybe we try to use. Have you ever listened ESP, English Specific Purpose? Ada yang pernah dengar ya? Yeah, maybe English for medicine, English for nursing, English for farmer maybe, English for others. So nowadays, maybe to some extent you have maybe vocabulary khusus yang berkaitan dengan misalnya bahasa Inggris untuk kedokteran, bahasa Inggris untuk kesehatan, bahasa Inggris untuk pertanian. Yeah, so you refer to what we call here specific purpose, berkaitan dengan profesi. So here idiom, tahu idiom ya, pernah kita bahas. Ya, two or more combination of word has new meaning ya. Oke. Seperti misalnya bahasa Indonesia rumah sakit, apa rumahnya sakit atau apanya yang sakit gitu ya. That's the meaning, new meaning ya. Misalnya artis A sekarang sedang naik daun ya. What does naik daun here? In bahasa Indonesia begitu ya. Oke. Number 2, get familiar with your dictionary ya, kenali kamus Anda. The best way to familiarize yourself with dictionary is to read the introduction. Tolong dibaca introduction-nya ya. Ini sangat membantu karena dibuat atau didesain, ditulis dengan tujuan tertentu. This explain how entries are arranged. It also contain useful information on the key abbreviation and pronunciation symbol used in the dictionary. Ya, jadi singkatan-singkatan bahkan pronunciation. Because we have here American English, British English, Australian English, Indonesian English, Wetan English, dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu. Be efficient. Try to look up work quickly. Be familiar with alphabetical order. Use the guide word at the top of the page to save time. Ini manualnya ya. If you cannot find word, do not give up. You may need to check other possible spelling of the words. Jadi begitu, ini panduannya. Or locate the correct definition. When you look up a new word, think about how the entry relates to the word. Look for correct part of speech or word and decide which definition is correct. The most common meaning is usually this first. Ya. Padanan yang umum biasanya di awal. And then maybe in the next explanation or maybe definition more specific. Yeah. Okay, number 5, study the entry in detail. Beside one or more definition, word entry may include the pronunciation, sample sentences, synonym, and antonym, other words derived from the same words. Use the dictionary for other things. You may also find photo and illustration, map,
list of famous people, list of country and their capital, flag of country, and weight and measurement table. So here maybe ada visualnya ya, dictionary juga ada visualnya sekarang. Bahkan ada ini apa itu istilahnya tabel. Ya, jadi nowadays maybe dictionary ilmunya disebut leksikografi ya. Jadi kalau Anda mau menekuni kamus atau jurusan misalnya, mungkin yang ada di UI ya, jurusan leksikografi. Oke, kelas ada pertanyaan ini, ada 6 yang harus kita cermati, katakan semacam tip ya, to make most of dictionary. Jadi punya kamus dan tahu betul bagaimana menggunakannya, kan begitu ya. Jadi bisa akses cepat, kemudian menemukan apa yang diinginkan secara cepat juga. Itu yang the most ya, the most of making. Jadi kalau Anda mempunyai sesuatu berarti ini fungsinya optimal, bukan maksimal ya, optimal. Karena sesuai dengan peruntukan masing-masing. Sama, learning achievement itu bukan maksimum tapi optimal, karena setiap siswa itu potensinya beragam, sehingga setiap siswa juga mempunyai nilai paling tinggi itu disebut optimum, sehingga beragam. Ada yang maksimumnya nilai sampai misalnya 100, ada yang hanya sampai 90, gitu ya, karena potensinya beragam. Oke kelas, ada pertanyaan ini? Ya, jadi ada 6 tip yang bisa Anda pakai. Paling awal tentu memilih. Kalau Anda beli atau misalnya Anda browsing di internet, kira-kira apa kamus yang akan Anda butuhkan. Kemudian kalau sudah sesuai dengan keinginan awal, tentu harus Anda familiar with dictionary. Jadi kenal betul dengan isinya, seluk-beluk kamus tersebut, gitu ya. Kemudian gunakan secara efisien kamus itu. Correct. Kemudian locate the correct definition. Ya, kalau Anda mencari definisi ya dapatkan sesuai dengan definisi dari kosakata yang ada. Ya. Kemudian kalau ada entry, kemudian in detail secara rinci. Ya. Karena ada beberapa root word gitu ya, kata-kata apa itu asal, kata-kata dasar gitu ya, yang bisa berkembang. Kemudian dictionary for other thing. Ya, jadi tujuannya untuk yang lain-lain misalnya, karena kemajuan teknologi sekarang apa itu yang disebut visual, ya, visualisasi dari dictionary, sehingga Anda bisa lihat kamus bergambar gitu ya. Especially maybe for young generation, anak-anak yang masih mungkin kira-kira saja ya. Ada pertanyaan ini? Yang merah ini nggak jelas buat saya. Apa isinya? Kita lewati aja. Which of tip do you follow? Dari 6 ini yang sudah atau yang akan Anda ikuti yang mana dulu? Ini kan 6 menurut mereka, tapi Anda bisa membuat skala prioritas. Ya. Kemudian, how else can you find the meaning of new words? Jadi, how else can you find the meaning of new words? Jadi, untuk mendapatkan padanan kata-kata yang baru. What is one advantage or one disadvantage of electronic dictionary? Ya, apa keuntungannya? Dan apa misalnya kelemahan dari kamus elektronik ya. Keuntungannya apa kira-kira? Praktis ya, lebih praktis. Anda bawa HP aja bisa bisa akses untuk mendapatkan electronic dictionary dengan catatan Anda sudah download itu ya. Kemudian ini disadvantages-nya apa? Kira-kira ya sesuai dengan ini ya, kaitannya kalau elektronik ya
kapasitas atau spek dari smartphone Anda. Semakin canggih smartphone Anda, ya semakin efisien. But on the other hand, if your smartphone is not up to date again, ya mungkin sudah agak lama, tentu ya aksesnya agak lama, gitu ya. Mungkin karena setiap berapa tahun sekali atau setiap tahun bahkan selalu saja ada teknologi baru, ya. Begitu juga nanti dikaitkan dengan ini spesifikasi dari smartphone Anda. Ada pertanyaan ini, kelas? Ya. Oke. Sudah lihat ya? Ini sudah sarapan belum? Sudah ya? Kalau di rumah sarapan jam berapa? Oke. Aduh, memang Tinggal duduk manis, semua sudah disediakan oleh orang tua. Beda dengan di kos mungkin, gitu ya. Gimana? Sudah sarapan ya? Jawa? Ivanka juga begitu ya? Sudah, sir. Sudah. Atau puasa Anda Senin Kamis? Ada yang puasa Senin Kamis? Ya. Oke, kelas ya. Kemudian unit 10 itu work. Work ini apa ini? Agak susah ini. Yang reading, yang sini. Ini nggak bisa di... Yang ini. Mudah-mudahan bisa saya perbesar ya. Ya. Ya, ini ada seseorang namanya Wami, has been studying English for 2 years. He uses bilingual dictionary when he does his homework. He only uses dictionary to look up word he does not understand. When he look up a word, he uses guide word at the top of the pages to help him find word quickly. Kemudian berikutnya, he read every definition until he find the correct one. He does not usually check the pronunciation because he is not familiar with the symbol his dictionary uses. He likes to check these example of sentences to make sure the definition he choose is the right one. Yeah, Kwame keep his dictionary in his study space, but he also keep smaller pocket dictionary in his book bag. Yeah. Oke, ini tadi sudah. Kemudian ini sequencing, reading chart and graph. Kemudian apa ini? Using collocation. Anybody knows collocation itu apa? Kira-kira bisa dibantu? Collocation itu apa? Kata yang bagaimana? Ada yang tahu? Collocation. Coba dicari di smartphone collocation itu apa? Kalau di mapping, jadi fungsi kosakata itu ada beberapa, salah satunya yaitu yang dikaitkan dengan collocation-nya. Ya, silakan. Kata yang memiliki makna yang hampir sama, Pak. Yang hampir sama. Sinonim itu ya? Bukan? Sandingan kata, Sir. Maksudnya? Ya nggak apa-apa. Sandingan kata itu? Dua atau lebih kata dalam bahasa Inggris yang sering terletak bersandingan. Give you example, contoh ada di situ. Di apa? Di smartphone Anda ada contohnya? Location.
Contohnya kayak seperti makanan itu cepat saji gitu loh, Syekh. Makanan cepat saji. Kemudian apa lagi? Ya, di sini misalnya collocation ini contoh kata make ya. Di sini ada plan and apa ini? Decision. Ya. Misalnya make plan or make decision. Merancang dan mendesain dan merancang kemudian membuat keputusan. Make ya. Ya, yang sering namanya go home, go check, go food dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi hal-hal begitu disebut collocation. Kemudian using collocation penggunaannya. Ya, nanti kita lihat. Ini contoh, if you cannot work with love but only with disdain, it is better that you should leave your work. Ini ada apa ya? Ketua dari Khalil Gibran. Ada suatu puisi ya yang terkenal. Jika Anda tidak bekerja dengan, maksudnya ini kasih sayang ya, mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang, but only with disdain. Disdain itu apa? Ya, kebencian dan seterusnya. Pokoknya lawannya kasih sayang. Better that you should leave your work. Ya, jadi kalau ketidaknyamanan bekerja dan seterusnya, tidak ada keramah tamahan dalam komunitas kerja Anda, ya ini sarannya Khalil Gibran, ya lebih baik Anda ya tentu harus mencari profesi yang lain baru meninggalkan pekerjaan itu ya. Ya gitu. Tidak langsung meninggalkan, nanti kalau belum dapat pekerjaan di mana susah juga. Kemudian Khalil Gibran kan pernah mengatakan juga, kalau suatu saat misalnya Anda bisa bertanya kepada orang tua Anda atau yang lain, dia katakan anakku bukanlah anakku ya. Jadi bagi orang tua itu harus dipahami bahwa anak itu bukan sekedar anak saja, tetapi sebagai apa itu istilahnya yang disebutkan oleh Khalil Gibran, tetapi adalah tunas-tunas kehidupan bagi generasi yang akan datang. Ya, itu kira-kira yang dikatakan oleh Khalil Gibran. Ya. Jadi memahami regenerasi bukan sekedar dari apa ya satu keluarga, tetapi pandangannya cukup luas gitu ya. I learned the value of hard work by working hard. Kalau Margaret ini ya, seorang antropolog ya. The value of hard work, jadi dari nilai kerja keras. Ya, kerja keras itu sendiri. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas gitu ya. Kerja ikhlas dan seterusnya. Jadi sekarang begitu. Jadi kalau suatu saat Anda sudah bekerja, ya kenali pekerjaan Anda, passion Anda memang sesuai di situ, ya otomatis nikmati pekerjaan Anda. Ya tadi sehingga dengan katakan ada kerja dengan kasih sayang. Whatever your life work is, do it well. Kalau ini salah satu pejuang dari persamaan hak ya di Amerika, Martin Luther King yang sudah meninggal itu. Sehingga setelah sekian tahun ada orang istilahnya kulit hitam di Amerika menjadi presiden, itu Barack Obama. Tapi perjuangannya sudah puluhan tahun sebelumnya ya. Gitu. Whatever you life work, ya, do it well. Ya, mungkin background pendidikan kehidupannya yang berbeda. Whatever your life work is, ya. Jadi profesi apapun suatu saat ya, lakukan dengan kesungguhan hati, ya, dengan penuh, total dan seterusnya ya. Do it well, yang paling baik. Ya, begitu kira-kira. I never did a day work in my life. It was all fun. Kalau itu Thomas Alva Edison, inventor ya, penemu dari ini, apa ini, electricity. Ya.
gagalnya berapa kali? Sebelum menemukan ini 100 kali gagal, berhasilnya cuma sekali. Jadi itulah sejarah dari Thomas Alva Edison, 100 kali gagal dicobanya ya, atau eksperimennya, baru sekali saja yang berhasil, sehingga kita nikmati ya keberhasilan eksperimen dari Thomas Alva Edison. Ya. Jadi istilahnya kalau suatu saat gitu ya, atau sekarang Anda sedang misalnya tidak nyaman dengan kondisi Anda, ya berkawanlah dengan ketidaknyamanan, menjadi bagian dari ketidaknyamanan itu. Ya, jangan lari dari ketidaknyamanan atau lari dari masalah gitu, tapi Anda tidak bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira begitu ya. Never did a day work in my life. It was all fun. Kira-kira begitu. Ini kaitan dengan profesi work di sini ya. Ada pertanyaan? If you get a fine question, what profession you are interesting? Kalau kita contohkan misalnya, apakah Anda kerja di ruangan atau di luar ruangan? Mana yang lebih nyaman buat Anda? Kelas? Mana yang dalam ruangan? Yang lain? Yang suka tantangan? Ada nggak? Di luar ruangan? Ya, kan adventure ya. Kalau ada yang misalnya lebih nyaman di ruangan, ya berarti apa ya? Dibandingkan dengan yang di luar ruangan, yang suka berpetualang gitu ya. Itu yang membedakan nanti. Kemudian pertanyaan berikutnya, selain itu, apakah Anda bekerja nanti ya misalnya mandiri? Kalau bekerja mandiri itu maksudnya apa? Ya, Anda berwirausaha, apakah Anda menjadi anggota atau Anda menjadi pengusaha? Ini kira-kira mana yang akan Anda tuju? Tentu semua harus dirintis, dimulai. Ya, atau Anda menggabungkan. Ya, di satu sisi Anda misalnya government officer, di sisi yang lain Anda bisa berwirausaha gitu ya. It depend on you. Tapi based on my experiences, jika Anda mempunyai dua kaki, istilah saja ini ya bekerja di pemerintahan, tetapi Anda juga berwirausaha secara sederhana, jauh lebih aman ya. Ketika Anda tinggal di kota besar seperti Surabaya, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi Anda bisa saja menggabungkan, tetapi sesuai dengan misalnya kondisi Anda. Ada pertanyaan ini? Ya, ini ke depan ya, memberi wawasan kepada kita bersama, bekerja seperti ini gambarannya dengan kesibukan mereka masing-masing, gitu ya. Anda bekerja misalnya lebih banyak berinteraksi dengan orang, atau Anda misalnya tidak berinteraksi dengan orang, maksudnya menggunakan teknologi, gitu ya. Jadi mana yang Anda lebih nyaman? Mana yang Anda pilih? Kelas berinteraksi atau Anda lebih nyaman dengan teknologi? Berinteraksi, alright. Yang lain? Menggabungkan semuanya, Pak. Maksudnya gimana, Mas? Jadi dikolaborasikan antara teknologi dan juga interaksi, Pak. Interaksi dengan seseorang ya, atau orang lain gitu. Iya. Ya. Jadi memang ya, jadi kita harus apa itu istilahnya, yang pandai-pandai meramu ya, sehingga kita memenuhi passion kita masing-masing kan gitu ya. Begitu. Kenapa yang muncul pertanyaan begitu? Kan tidak setiap orang itu apa ya, bukan berarti tidak baik, tetapi jiwa leadership itu berbeda. Ada orang yang leadershipnya lebih tentunya dibandingkan yang lain, tapi ada yang sementara yang lain jiwa leadershipnya masih kurang gitu. Dia takut mengambil risiko, takut kadang-kadang begitu. Saya berwirausaha, kalau rugi di mana? Kan gitu ya. Ya memang suatu wirausaha itu risikonya rugi baik material maupun imaterial gitu ya. Nah ini kalau mentalnya tidak kuat, sebelum berwirausaha pun sudah ketakutan kan gitu ya. Misalnya begitu.
atau misalnya masuk ke profesi yang beda dengan latar belakang pendidikan. Sama tantangannya, apakah Anda akan adaptasi dengan cepat atau Anda kesulitan beradaptasi kan gitu ya. Semuanya ini mungkin, sangat mungkin. Ada orang yang sangat pandai tapi gagal beradaptasi dengan lingkungan bekerja sehingga kesulitan mengembangkan karirnya. Bisa saja begitu ya. Ya. Banyak faktor tetapi ini hanya gambaran saja ke depan. Oke ya, kelas begitu ya. Jadi gambaran-gambaran begitu. Kalau wawasan kita dari waktu ke waktu kita kembangkan, misalnya gitu ya, ikatan emosional pribadi itu bisa kita minimalisasi, misalnya begitu ya. Tidak mudah tapi itu harus kita lakukan, misalnya begitu. Dulu sebelum tahu apa itu salah satu visinya Khalil Gibran, ya anak dengan orang tua, pengalaman saya itu kan sangat personal kaitannya atau hubungannya, relasinya, ada ikatan emosional dan seterusnya. Kadang-kadang kalau kurang sesuai dengan kita gampang tersulut emosi kita sebagai orang tua. Tetapi begitu kita membaca puisi Khalil Gibran tentang anak gitu ya, tunas-tunas kehidupan dan seterusnya, membuat wawasan seseorang ya, minimal saya tambah gitu ya. Karena potensi anak berbeda. Tidak bisa si A, saya pertama, anak kedua itu harus sama atau misalnya, tetapi kan potensinya berbeda, tidak bisa kita samaratakan. Gitu ya, kira-kira sehingga ya itu tadi, wawasan kita bertambah, sikap kita terhadap keberagaman juga menjadi lebih wise gitu ya, kira-kira. Ada pertanyaan kelas? Juga dalam berteman ya, ada? Berteman misalnya, contoh yang sederhana apa? Ada yang bisa memberi contoh? Anda kos, kebetulan yang merantau ya. Kalau Anda ingin berinteraksi, bertoleransi dengan teman, ya tentu laki-laki atau perempuan ya. Tinggal satu kamar dengan teman, itu keberagaman akan Anda temui. Karena kebiasaannya berbeda gitu ya. Ada yang teman tidur itu kalau lampunya mati nggak bisa tidur. Pengalaman saya begitu ya. Jadi ketakutan, harus pakai lampu. Kadang begitu. Kemudian apalagi misalnya kebiasaan-kebiasaannya berbeda karena kita dididik dan dibesarkan dalam belakang keluarga yang beragam atau berbeda. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi kemudian kerapian saling menghormati dan seterusnya. Kalau misalnya kebetulan ya karena alasan tertentu, misalnya keterbatasan ekonomi dari orang tua, kita tidak bisa menyewa kamar sendirian, mau tidak mau harus berbagi dengan teman kan gitu ya. Ya, kita bisa mengembangkan sikap toleransi kita terhadap keberagaman ya. Seperti itu kira-kira. Itu pengalaman yang saya alami dulu, harus berbagi dengan teman meskipun kadang-kadang tidak sama kebiasaannya kita lakukan. Sakit teman saya karena kalau tinggal di KKN, dulu saya 2 bulan tinggal di suatu kadus, kepala dusun desa di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Lampunya kalau malam dimatikan oleh Pak Kadus, dia nggak bisa tidur. Ada 2 bulan di sana, akhirnya sakit-sakitan terus gitu ya, ketakutan dan mengigo terus kan begitu ya. Padahal laki-laki teman saya itu. Ya karena kebiasaan di rumah tidak seperti itu. Kemudian kebiasaan makan minum juga begitu. Di tempat merantau, dan begitu semua serba terbatas. Desa yang kalau musim kemarau seperti kemarin itu, di satu tempat KKN itu misalnya kita beri contoh, air sumur tidak ada, adanya air sungai. Karena sudah tidak keluar airnya ya, seperti itu selama kurang lebih 2 bulan. Juga jadi masalah buat yang bersangkutan kan begitu ya. Ya, hal-hal seperti itu mungkin ya buat saya berguna untuk ke depan menempa, karena suatu saat kita akan berkeluarga dengan latar belakang juga beragam mungkin.
Itu yang kita manfaat yang lesson learn buat saya tentunya. Begitu. Jadi, semua yang dikehendaki sebenarnya ya yang baik-baik saja ya, yang normal, nggak ada perbedaan, semuanya normal. Tapi realitanya tidak begitu, saya kira. Sehingga di tempat kerja juga begitu. Karena suatu dan lain hal kita tidak bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan kita, ya cepat-cepatlah beradaptasi. Jadi, kalau tidak, kesulitan nanti, setiap kali kesulitan ya nanti banyak perusahaan atau tempat kerja yang lama-lama tidak menerima Anda kalau Anda masih tidak ada kemampuan untuk beradaptasi. Kecuali kalau Anda berwirausaha. Ada pertanyaan kelas? Kalau enggak ini berikutnya vocab. Ya. Nanti untuk menjawabnya. Cross out the word that do not have similar meaning to the word in the books. Ya. Yang dicetak tebal ya. Ini mana ini yang dicetak tebal? Assess, to reverse, to examine, to evaluate. Assessment itu yang mana? Yang cocok. First column, column number 2 or number 3. Reverse, examine, or evaluate class. Halo? Bisa menyimak suara saya? Yeah, yes sir. Yang mana? To examine and to evaluate. So Alright, yang paling that similar meaning ya. Alright, examine sama. Sehingga sekarang istilahnya bukan ujian lagi tapi assessment ya. Karena assessment itu ada yang lisan, ada yang tulis, ada yang formal, ada informal, nanti suatu saat akan Anda temui itu ya. Jadi perkembangan ilmu pendidikan istilahnya assessment, bukan tes saja. Right? Ya. Distant, remote, close, far away. Kira-kira ini ya, tidak dalam konteks kalimat, mungkin dari kamus, pemahaman kita aja. Distant, remote, close, or far away. Kira-kira. Tadi ini noun ya, distant atau verb, noun saya kira ya. Kalau yang awal itu kan to reverse, to examine itu berarti verb. Yang nomor 1. Ada yang mencoba menjawab? Far away. Far away. Ya, jadi ini jauh gitu ya. It's not close. Karena itu lawan katanya ya. Close sama far away. Kalau remote area, daerah yang mana ini? Yang terpencil ya. Area terpencil mungkin kalau sekarang kaitan dengan teknologi ya, belum ada jaringan internet yang masuk ke sana. Sehingga remote area, blank spot, kan itu ya, remote area. Number 3, fortune, money, appearance, sama wealth. Kira-kira apa ini? Money, appearance, or wealth? Fortune. Well, apa ini artinya? Kaya. Oh ya, oke. Grateful, thankful, appreciative, annoy. Grateful, thankful. Jadi ucapan terima kasih. Maintenance, downgrade, preservation, repair. Downgrade cocok nggak kira-kira downgrade? Enggak saya kira ya. Maintenance. Ini apa? Perawatan ya. Kalau preservation apa? Untuk ini ya. Perlindungan dalam kaitan misalnya dengan cagar budaya dan seterusnya. Kalau repair, perbaikan ya. Maintenance itu istilah yang paling cocok. Repair atau preservation? Repair saya kira ya. Kaitan dengan teknologi, misalnya kendaraan, itu perlu maintenance. Rumah juga begitu ya. Ya. The next is, bacanya di mana ini? Mundan atau manden? Mundan. Manden ya. Ordinary, detail, common. Common berarti common. Sesuatu yang
apa? Common? Umum. Spesial atau biasa? Biasa. Sudah biasa, sudah wajar ya. Banyak orang yang sudah banyak tahu atau kenal, familiar. Precise, exact, accurate, sama average. Precise, Exact. exact, ada yang lain? Ini sering digunakan oleh anggota kepolisian, presisi. Accurate. Accurate, iya akurat ya. Kalau informasi itu dapat dipertanggungjawabkan akurat kebenarannya atau validitasnya, dasarnya akurasi, precise, jadi presisi. Kalau bangunan atau potongan itu apa antara bentuknya misalnya busur rangkar atau 4 persegi panjang itu ada bedanya. Dilihat dari gambar atau misalnya barang tersebut. Karena barang apa itu potongan dari barang itu sangat presisi sehingga orang oh ini persegi panjang, oh ini busur rangkar, ini segitiga. Repetitif, ise, recurring, over and over. Recurring, maksudnya apa nih repetitif? Mengulang. Iya, mengulang ya. Alright. Teknologi ini ya, kebanyakan repetitif. Ya. AI juga begitu ya, diulang-ulang karena teknologi digital itu kan 0 dan 1 itu aja. Oke. Ada pertanyaan ini? Ada 8 vocab ya. Ya nanti menambah pemahaman kita. Kalau enggak reading one, farmer's lesson. Ya, farmer lesson. Kita mungkin menebak itu ya dari judul ini. Folktale from your culture, do you know? What a moral of this story? Discuss with a partner. Ya, kalau mungkin Anda pernah dengar ini, ya, son, anak laki-laki dari petani, tapi anak ini malas, tidak rajin itu ya. Kira-kira ada cerita di daerah kita yang kaitan dengan ini. Pemalas. Kalau di daerah Sunda, ada yang tahu ya? Kabayan itu malas atau rajin, Mbak, yang dari Sunda? Kira-kira. Jadi karakter dari Kabayan itu orang yang rajin atau pemalas, Mbak? Yang dari Sunda siapa namanya, Mbak? Kira-kira. Nggak tahu juga ya. Kok cocktail. Ya. Ada yang lain mungkin cerita tentang ini? Ya, Mbak? Rajin atau malas? Karakternya atau apa itu ya? Tokoh tersebut mewakili orang rajin atau orang yang malas? Kabayan. Kabayan orang menurut pemahaman Anda, orang yang malas? Ya. Orang yang malas. Oh gitu ya. Oke ya. Mungkin gitu ya. Jadi karakter atau ketokohannya begitu. Meskipun malas tapi apa? Beruntung atau yang apa itu tidak beruntung? Kabayan ini orang yang beruntung atau tidak beruntung? Kalau di Jawa ada tokoh yang serupa dengan Kabayan, Mas, Mbak, atau di tempat lain? Ya, jadi misalnya Anda bisa coba cari itu ya. Di sini, di Lidah, kalau Anda pernah lihat apa ini? Saung Galing ya. Kan sekarang sudah di pahlawan nasional. Dulu mudanya siapa? Joko Beri ya. Mungkin Anda pernah kalau di Dawetan di sebelah barat masjid itu ada petilasan, bukan makam, petilasan dari Saung Galing atau Joko Beri. Mudanya begitu ya. Ya. Cerita waktu mudanya Joko Beri itu bukan seorang son ya, putra yang rajin tapi malas. Sukanya adu jago, sabung ayam, gitu ya. Suka itu ya itu. Kemudian
ceritanya itu kan anak apa itu istilahnya adipati, anak adipati tapi bukan dari istri yang pertama atau istri apa itu? Kalau di kerajaan itu Prameswuri ya, bukan, tapi yang kesekian. Kemudian tidak tinggal di mana itu di kadipaten, tetapi tinggal di rumah ibunya. Karena anaknya suka sabung ayam dan seterusnya, kemudian ada orang yang memberitahu bahwa sebenarnya ayah Anda, ayah dari apa ini Joko Berik itu seorang adipati. Gitu. Nah, dulu kan selalu saja begitu, namanya juga cerita ya, folktale. Ketika itu ya inginnya karena anaknya adipati ya bisa tinggal di kadipaten, tidak di rumah sederhana yang sekarang tinggal dengan ibunya. Oke. Karena itu ya inginnya diakui, tapi adipati ini tidak serta-merta mau mengakui keberadaan Joko Berik atau Joko Berik ini sebagai anaknya, tapi harus ikut sayembara ya. Sayembara yang diadakan oleh adipati itu yaitu memanah burung dara yang sedang terbang, ya bukan yang sedang apa itu hinggap di suatu tapi terbang, bisa enggak? Gitu. Ya, kemudian karena tekadnya bulat tinggi, kemudian mungkin karena mempunyai DNA adipati, salah satu keahliannya itu memanah burung sedang terbang. Kira-kira begitu ya. Sehingga berhasil kemudian akhirnya diakui menjadi anak adipati. Dan dalam perjuangan melawan Belanda juga ikut berjuang sehingga suatu saat akhirnya gugur di perjuangan dewasanya disebut Sawunggaling. Tapi apa ini Joko Berik tidak berkeluarga sehingga tidak punya anak dan seterusnya karena tidak berkeluarga. Kira-kira begitu kalau di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ya, itu tidak baik gitu ya mengadu ayam, mengadu burung dara dan seterusnya, karena itu bukan pekerjaan yang apa istilahnya diapresiasi di masyarakat, pekerjaan orang yang dalam tanda petik malas ya. Nah, ini cerita ini nanti juga akan mungkin Anda temui ya. Di paragraph of analysis, ya, someone will find way to get Paulo to work. Marcos will find someone else to work this way. Yeah, read the rest of the story after each paragraph. Stop and predict. Ya, sequencingnya ya, urutannya. When you sequence event, you put them in the order in which they occur. Ya, jadi berurutan. Sequence urutannya useful for deeper understanding of the relationship between event. Most narrative story constructed around the story of event. Other text type can also be organized around sequence, such as instruction, historical text, and scientific observation. Oke, jadi kita mungkin bacain tadi. Ya, seperti dulu. Marcos was farmer. He worked hard his whole life. Every day he asked his only son, Paulo, to help him in the bed. But Paulo rarely got out of the bed before noon. He found farming mundane and repetitive. Marcos worked all day in the hot sun, but Paulo never. Marcos was very sad about his only son. Ya, oke. Jadi yang pertama itu, one evening, Marcos' old friend Luigi stopped by. Ya, mungkin mampir di rumahnya. Marcos, why aren't your feet ready for planting? You won't have enough time to get your crop in. Marcos explained that he was old, that his back hurt, ya, kemudian kesehatannya tidak membaik. He was tired. He said that Paulo was lazy and did not help with farming or maintenance of the bed.
Marcus, you need to use your brain as much as your back. I have an idea for you, Lucky said. Early the next morning, Marcus rushed into Paulo's bedroom. I found your grandfather's map, he cried. It's not very precise, but I think we can find where he buried his gold coin. Paulo jumped for it. His gold coin jumped out of the bed. I start over there, Paulo told his father. Paulo dug in the bed all morning. While Paulo dug, his father followed along, dropping something from his bag into the ground. The next day, they assessed the situation and decided that maybe they were in the wrong place, so they moved to another one. All day Paulo dug, looking for food, and again his father stayed close behind. When they went in for dinner that night, a very tired Paulo said, I think Grandpa was bored when he made this map. I don't think I'll take tomorrow. I think I'll go fishing with my friend instead. Yeah, okay. Paulo returned to his lazy way. He complained about his 2 days was in the field. He spent the next month staying out late, sleeping under the moon, and spending time at the river with his lazy friend. One day Marcus rushed into Paulo's room and cried, Paulo, I found the treasure in the field. Paulo sleepily went out to look. He said, there is nothing here but raw on vegetable. Marcus smiled, Paulo, it is all around you. You have enough food to make it through the winter, with plenty more to sell. You will make small fortune at the market. Paulo was impressed to see that his father was right. Yeah, his 2 days of hard work has provided him with real treasure. He learned and listened that he was very grateful. He could make good living with little hard work. He became a good farmer and made his father proud. Ya, oke, jadi begitu kira-kira ya. Kalau kita diminta cek, inform, entertain, or persuade. Mana ini pilihan Anda? This material memberi informasi, menghibur, entertain, atau persuade. Kira-kira kelas yang mana? Halo, bisa dengar suara saya? Yes, sir. Yes, sir. I think it's entertain. Sir. Gimana? Entertain. Yang lain? Menghibur. Yeah, because there is no persuade sentence. There is no inform sentence, sir. Alright, jadi entertain, menghibur ya. Lazy tapi tadi ya beruntung ya. Orang malas tapi kartun. Oke. Yang lain di mana? Entertain atau persuade atau inform? Kira-kira? Nggak ada. Semua setuju dengan jawaban Imet? Kelas, Anda setuju ya? Kira-kira? Setuju? Yes. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi ini menghibur ya, menghibur. Seorang yang cerdik atau cerdas ya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, kelas. Ini sampai jam 11. Kita lihat dulu yang lain.
sharing. Dan harus dengan sehingga apakah mereka terdengar yes prosesnya oleh masuk ke arts. Ya, dan ini berarti what is the moral of the story? Ya, jadi pesan moralnya apa? What do you think Paulo learned? Story are often used to teach moral. How else can you learn moral? Explain Paulo's situation. Critical thinking tentang pesan moral. Ya, jadi pesan moralnya apa? Story tadi kira-kira? Ada yang coba membantu? I think Pesan moralnya? don't be lazy, sir. Don't be lazy. Ya, don't be lazy atau istilahnya be apa? Diligent ya. Yes, sir. Ya kira-kira begitu. Social hierarchy and values. Oke. Berikutnya, what do you think Paulo learn? Kalau kita lihat dari Paulo, apa yang bisa didapat dari tokoh? Who is Paulo? Paulo itu siapa kira-kira? Marcos Sanz. Lesson learned dari Paulo. Gampang menyerah atau orangnya yang pantang menyerah? Ini yang apa? Ketujuh ya. Marcos Paulo. It is all around you. You have enough food to make it through the winter, with plenty more to sell. Ya. You will make small fortune at the market. Paulo was impressed to see that his father was right. His 2 days of hard work had provided him with the real treasure. Okay. Berikutnya, he learned important lesson. He was very grateful. He could make a good living with little hard work. Ya, jadi yang di Paulo adalah apa ini? Sayur-sayuran ya, right? Yang bisa dijual. Yes. Yes, sir. Okay. Right. Masih kelihatan nggak? Nggak kelihatan. No, sir. Nggak kelihatan lagi. Bentar. Wah, ini harus di. Alright. Simbolik Ini kelihatan? Kelihatan nggak? Kelas? Not yet, sir. Belum ya? Wah, ini ada trouble. Stop sharing. Oh, yang ini sekarang Have done. kelihatan? Kelihatan. Iya, oke. Yang berikutnya nanti charge ya, charge.
kita akan lihat kaitannya dengan ini. Global reading. What job do you think both in the picture do? Discuss with a partner. Nanti Anda lihat itu ya. Ya, nanti bisa Anda lihat itu. Terakhir, di moral setting, set predominant state of organizing the relations history. Setting acts as a narrative device to explore the impact of war on people. Last is highlights Jadi nanti, what job do you think the robot in the picture? Gambarnya mungkin kecil ya, nanti bisa dilihat di buku masing-masing. Yang kaitan dengan robot. Jim leave it on the robot, read what the text is about. Scan leave it on the robot, complete the sentences. Bisa dilihat gambarnya, Mas, Mbak? Yang kaitan dengan robot ya. Yes, sir. Tentang apa ini robot apa? Robot pembantu manusia, sir. Kegiatannya apa? Ngantar makanan. Antar makanan. Ya, mengantar makanan atau menjaga suatu loket ini, mengantar makanan ya. Kalau pakaiannya dari kira-kira pakaian apa ini? Yang kaitan dengan kuliner ya ini pakaiannya ya. Ya. Yes. Kemudian mungkin ini mengantar makanan. Oke. Ke depan prediksi orang begitu ya. Kita beli makanan atau sesuatu itu tidak dilayani oleh manusia tapi dilayani oleh robot. Ya. Kalau di bidang pendidikan kita tidak diajar oleh manusia tapi diajar oleh robot yang AI itu ya. Kira-kira gitu. Jadi prediksinya betul atau tidak itu nanti semua masih prediksi ya. Sama seperti uang. Dulu ketika muncul kartu kredit, orang memprediksi bahwa uang cash ya, kayak itu tidak akan ada, kemudian diganti oleh kartu kredit. Prediksinya begitu. Begitu ada file di komputer atau di internet, ya file kertas mungkin tidak dibutuhkan lagi, paper maksud saya, sehingga semuanya dalam bentuk file. Prediksi itu setelah sekian puluh tahun dijawab sendiri. Jadi ketika orang sudah, apalagi ada e-money sekarang ya, tetap aja sebagian orang menggunakan e-money, sebagian orang menggunakan cash dalam bertransaksi. Dua-duanya jalan. Dulu ketika ada misalnya email dan seterusnya, orang berinteraksi yang kaitan dengan tata tulis dan seterusnya, memprediksi bahwa kertas tidak akan paperless, tidak dibutuhkan lagi. Tapi sampai sekarang kertas masih dibutuhkan, ya kemudian email dan seterusnya, WA dan seterusnya tetap aja juga jalan. Ya. Nah, ke depan juga begitu. Betulkah nanti banyak kegiatan orang yang digantikan oleh robot? Ya tentu saja ada. Tetapi sama ya, ada beberapa mungkin yang tetap bisa dilakukan oleh manusia. Oke, kelas. Jadi begitu kira-kira. Kemudian yang kedua, scan, leave it for the robot, complete the sentences. Ini tadi jawabannya dari mana? There are of robot and work around the words. There are, apa ini titik robot? Jawabannya dari mana? Dari sini ada.
Kira-kira jawabannya apa? Science is the importance of understanding how to Ada yang tahu? Kelas? A lot. Pardon? Vera? Lot. Ya, yang keras ulangi lagi, Vera. Lot. How do you spell? Java? L-O-T. L-O-T, lot. There are a lot of robots at work around the world. Lot. What about the other? Yang lain di mana? Ya. Mungkin kalau ini saya hilangkan, kelihatan agak lebih banyak ya. Oke, Anggi ada yang coba atau Korunisa? You agree with your friend answer? Saki? Yes, sir. Lot. Jawabannya lot. Nah. Oke, Raisa? Bisa? Lot, selain lot ada yang lain? Oke, number 2, the most common type of robotic device is a... Kira-kira apa? The most common type of robot device is a Mechanical arm. mechanical arms. Ya. Mekanik ya. Oke, ada yang menjawab lain? Mechanical arms. Two things Prof can do are and ada dua ya. Apa ini? ROF stand for dari sekali. Remotely operate vehicle. Do are mengerjakan apa ini? To explore the surface of the moon and Mars. Explore surface and moon and Mars. Yeah. Yeah, alright. The Roomba is type of home robot that ini bisa dilihat di halaman berikutnya ya. Apa ini? Leave it for the robot. Kira-kira apa ya? Ini kecil sekali tulisannya. Ada di sini ya. Vacuums it weighs around the room. Pardon? Yang keras? Rumbai. A turtle-shaped robot that slowly vacuums its way around the room. Ya, jadi di sekitar ruangan ya. Yes. Type of home robot. Oke, jadi ada yang bisa membantu antar makanan, ada bisa membersihkan rumah dan seterusnya. Ada yang bisa menggantikan guru gitu ya. Tapi nggak tahu yang ini ya. Leave it for the robot. Ya. Jadi serahkan pekerjaan itu kepada robot. Utamanya yang repetitif ya, yang berulang-ulang. Gitu. Kira-kira ke depan prediksi ini terjadi enggak menurut Anda? Ya. Yes. Ya mungkin ya. Sekarang sudah ada belum di Indonesia yang dilayani robot? Kalau di televisi sudah beberapa ya. Misalnya sambutan seseorang digantikan oleh visualisasi dari gambar seseorang kemudian ditransform ke dalam AI ya. Itu seolah-olah orang tersebut yang berbicara atau memberi sambutan, padahal itu hanya AI. Ya, oke. Kemudian kita membaca apa ini? Chart sama grafik sama chart ya. Jadi persentase itu. Text sometimes contain chart and graph.
Ya, ini ke depan kalau Anda misalnya membuat materi, tidak hanya tulisan kata-kata atau literatur saja, tetapi juga ada isinya ya chart, maybe graph. It show information in visual way, jadi ke visual. Chart and graph often contain key information that is not discussed in detail in the text. They are organized so you can read and interpret the information quickly. Ya, pie chart shows percentages, bar graph show comparison or changes. Ya. Kalau persentase lebih gampang ini ya, pakai chart. Tapi kalau ini komparasi atau changes, Anda pakai yang graph. Ada pertanyaan, kelas? Ya. Ya, nanti kira-kira begitu ya. Jadi ke depan bisa dilihat dulu sampai kita istirahat ya. Melawan mungkin apa yang pesan serta duka Palestina family. Ini chart sama apa itu? Graph. Bisa dilihat nanti. What country has slightly lower robot density than the United States? What country has highest robot density? What country is South Korea closest to in terms of robot density? Kemudian feature 2, write the answer of this question. What task would almost 70% of people like robot to do? Anda bisa lihat ya, jadi kalau kita overseas bekerja di perusahaan itu, kalau misalnya pekerjaannya memasang sesuatu, saya kalau ini apa, perusahaan rokok, ya, bagian memasukkan batang-batang rokok ke bungkus ya, tiap hari pekerjaannya itu ya, itu repetitif betul, sehingga pekerjaan-pekerjaan begitulah yang mungkin bisa digantikan oleh robot. Kemudian yang lain misalnya di apa itu, yang berkaitan dengan repetitif, bersih tadi ya, saya begitu bersih suatu halaman dan seterusnya. Ya. Yang kreativitas, critical thinking sama creativity mungkin gitu ya. Terus apa itu memerlukan manusia, masih memerlukan manusia. David Robert. Nanti kita lihat itu ya. Vacuum cleaning. What should robot do? Window cleaning, floor cleaning, mopping everything, ironing. Apalagi ini, dusting, kemudian bathroom cleaning, laundry, dishwashing, kemudian yang terakhir itu apa? Sport partner. Ya, jadi leave it for robot. Ya, biarkan itu dikerjakan oleh robot. Try to find 5 topics to discuss. Yeah, with them 5. Okay. Okay. I'll make provide you. I will provide 5 topics of discussion. You do this.
as well, and the next week share some days in the day, discuss this, how far this author of this letter. One they will say from group one and group two. Yeah. Ada pertanyaan kelas. Jadi ini what should robot do? Bisa digantikan vacuum cleaning? Kelas bisa nggak? Vacuum cleaning. Okay, so that's Bisa dilihat nggak ini kelas? Bisa, Halo? sir. Vacuum cleaning yang pertama ini. Bisa digantikan robot nggak ini? Bisa ya? Vacuum cleaning. Membersihkan suatu area tempat di rumah atau di tempat kerja, kemudian vacuum cleaning, menggunakan vacuum cleaning. Kemudian yang mengerjakan itu bukan manusia tapi robot. Bisa ya? Kemudian window cleaning juga begitu. Window cleaning. Kemudian yang berikutnya floor cleaning, lantai. Ya, nanti bisa atau enggak kira-kira digantikan oleh robot. Saya kira itu dulu ya, Mas, Mbak. Untuk robot gambarannya begitu. Ya. Nah, kemudian ini so comparison of changes and usage. To share topics, which group will go take which topic. For example, AI, enough. So thank you very much for attending the class. See you next week. Ya, minggu depan sudah review ya. Betul ya. Selamat mencoblos besok Rabu. Besok Rabu ini sendiri. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada pertanyaan, Mas? Kalau enggak itu dulu untuk hari ini ya. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk online yang pertama dengan saya. Mungkin Bapak dosen yang lain juga sudah pernah. Mungkin Bu Heni ya beberapa kali sudah. Saya baru kali ini. Ya, oke. Yeah, I think that's all for the day. Thank you for arriving and joining this class. Yeah, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Recording. Stop.